Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhirnya tuntas ya polemik hak karomah para wali, polemik karomah para Habib-Habib Alawi. Itu seperti apa, teman-teman? Kebenarannya ya. Kita lihat dulu video ini dari Nabawi TV, teman-teman semua. Tentu Anda pernah mendengar cerita seorang wali yang bisa mi'raj sekian kali di dalam satu malam, memadamkan api neraka, bahkan bisa terbang. Potongan-potongan kisah ini begitu viral di jagat media sosial sehingga menjadi perbincangan orang awam, mulai dari yang menertawakan hingga mencaci dan merendahkan. Namun tahukah Anda, begitu besar resiko yang akan kita hadapi jika ternyata seluruh tertawaan, cacian, dan bulian yang kita lakukan ternyata tanpa diawali penelitian yang seimbang. Tenang saja, ini bukan sebuah program yang akan membela perilaku saudara kita yang berlebih-lebihan mengobrol kisah-kisah karomah sebagai hiburan. Tetapi perhatikan baik-baik, ini adalah program yang akan membuka mata kita lebar-lebar. Karena semakin luas ilmu, maka akan semakin bijak kita dalam bersikap. Program yang akan membentengi kita dan keluarga kita dari terjerumus ke dalam fitnah mencaci seorang muslim karena ketiadaan wawasan. Lalu, apa sebenarnya karomah itu? Bagaimana kita menyikapi ketika ada seseorang bercerita tentang karomah? Jangan langsung percaya, tapi mari kita buka fakta sebenarnya. Oke, teman-teman, kita lanjut video selanjutnya. Jadi, mengenai akhirnya tuntas ya polemik karomah para wali, para Habib Alawi. Chapter 1, definisi wali dan karomah. Chapter 2, framework karomah. Chapter 3, karomah adalah pondasi Ahlussunnah. Chapter 4, aswajah pun khurafat. Chapter 5, jangan tinggalkan karomah. Chapter 6, perbanyak kisah keteladanan bukan kekeramatan. Kita lihat videonya seperti apa, teman-teman. Lanjut. Dan bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Jangan paksakan anak balita diperdengarkan pasal undang-undang. Ada asatir yang berani menceritakan nihayah tanpa disertai menjelaskan bidayahnya terlebih dahulu. Bahkan para penceramah cenderung berfokus pada audiens yang ada di hadapannya, lalu lupa bahwa kamera yang menyiarkan memiliki audiens yang lebih luas dan lebih awam. Maka jika penceramahnya tidak memperhatikan proses ini, tentu wajar jika kisah karomah menjadi bulan-bulanan masyarakat awam. Jelasnya seperti itu ya, para Habib-Habib Alawi tentunya harus cerdas, jangan melebih-lebihkan karomah. Karena jika sudah masuk ke dalam framework kamera, direkam, direkod, maka akan siap disebarluaskan di media sosial seperti itu. Oke, lanjut. Inilah kisah yang viral disampaikan oleh seorang penceramah muda yang mengatakan bahwa Imam Faqihil Muqaddam mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Benarkah demikian? Coba kita gunakan kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Diawali dengan memverifikasi sumber. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauharus Syafaf. Yang pertama, kita perlu jujur memahami sejatinya beliau Syekh Faqihil Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang banyak dinukil itu bisa kita lihat dalam manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf, yang mana itu adalah teks surat menyurat Syekh Faqihil Muqaddam dengan guru beliau Syekh Sa'ad. Di dalam surat tersebut, beliau bertanya kepada guru beliau mengenai pengalaman spiritual yang beliau alami ketika tengah beribadah. Beliau merasa ditampakkan Sidratil Muntaha, sedangkan orang lain melihat beliau seakan-akan dimi'rajkan. Bahkan menurut tulisan Syekh Faqihil Muqaddam sendiri, orang-orang yang melihat berbeda pendapat tentang berapa kali mereka melihat terjadinya hal tersebut. Hal yang mengejutkan ini membuat beliau bertanya kepada gurunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka sang guru pun menjawab suratnya dan menganjurkan kepada Syekh Faqihil Muqaddam untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan tetap memegang zahirus syariat.
apapun yang terjadi. Jadi beliau sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang luar, bahkan kepada gurunya pun dalam status bertanya. Lalu narasi memastikan angka 70 kali dan bahkan bertemu dengan Allah ini didapatkan dari sumber yang mana? Sayangnya kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga terkesan Syekh Fakihil Muqaddam lah yang tengah berbangga-bangga dengan pengakuan ini. Proses verifikasi sumber dan validasi sumber yang kita lakukan telah membuktikan bahwa narasi si penceramah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab rujukan. Terlebih dalam proses identifikasi audiens, kisah ini disampaikan kepada orang awam di depan kamera yang dapat disaksikan kalangan luas. Terlebih tanpa menjelaskan bidayah atau proses permulaan dari sosok wali yang diceritakan. Bagaimana jika dikisahkan ada seorang wali yang mi'raj serta diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan? Salah satu yang cukup populer adalah kisah mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan seorang ulama salaf. Beliau dilahirkan pada tahun 188 Hijriah yang mengisahkan beliau dimi'rajkan secara ruhaniyah dalam keadaan tertidur. Lalu apa sebenarnya mi'raj para wali ini? Apa berarti mereka para wali itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW? Tentu mi'raj tersebut tidaklah sama dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Fariduddin Attar dalam kitab beliau Tadhkiratul Auliya halaman 200. Beliau mengatakan bahwa mi'raj ruh dan jasad secara utuh hanya terkhusus untuk Rasulullah Muhammad SAW saja. Akan tetapi jika mi'raj secara makna atau ruh itu bisa berlaku untuk para wali. Begitu ya teman-teman semua. Jawaban sangat luar biasa dari Ustadz Ajir Ubaidillah teman-teman di Nabawi TV ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi tuntas sudah mengenai polemik karomah para wali ya teman-teman, seperti itu. Jelas oknum Habib ini ada teman-teman semua yang mempelintir daripada kisah-kisah tersebut, dipelintir sedemikian rupa ya teman-teman semua. Ya bahaya kalau sudah dipelintir seperti itu, takutnya orang awam ini kan berpikir pakai logika. Masa Nabi Muhammad sudah dimi'rajkan, ada orang lagi yang dimi'rajkan ketemu Allah? Kan di situ sudah tidak masuk akal teman-teman semua. Masa mau menyamai Nabi Muhammad? Nah, di sini sudah dijawab semua oleh Ustadz Ajir Ubaidillah dari Nabawi TV teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Yang jelas mi'rajnya Nabi Muhammad dengan mi'rajnya para wali itu berbeda teman-teman. Kalau mi'rajnya Nabi Muhammad itu dengan seluruh badannya pergi ya, mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kemudian kalau para wali itu ya cuman ruhnya saja teman-teman, seperti itu. Itu bedanya karomah mi'raj daripada Nabi Muhammad SAW dan juga para wali teman-teman. Beda ya, nggak sama lah, tentu berbeda ini ya, berbeda jalannya teman-teman, seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.